Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 azab dunia mantan karena mengkhianati. Jadi mantan mengkhianati kita setelah segala kebaikan yang kita lakukan. Semua yang dia minta sudah kita berikan. Setelah dia memanfaatkan kita habis-habisan, dia mengkhianati kita demi orang ketiga. Bersama orang ketiga, mantan berpikir bahwa dia akan bahagia, dia akan menemukan seseorang yang selama ini dia idam-idamkan, seseorang yang dia cari cinta sejatinya. Tapi realitanya apakah akan demikian? Jawabannya tidak. Manusia ketika dia bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, ya, Allah mempertemukan mantan dengan kita dan kita baik kepada dia, tetapi dia tidak pandai bersyukur, maka yang dia dapatkan selanjutnya bukan kebahagiaan tapi azab, azab dan azab. Ya. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan la in syakartum la azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian atau untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi ketika orang itu tidak pandai bersyukur, maka yang dia dapatkan selanjutnya bukan kebahagiaan, tetapi azab, azab, dan azab. Ada 3 azab yang akan segera mantan dapatkan. Yang pertama, dari punya pekerjaan, dari punya tabungan, mantan akan nganggur, mantan tidak punya apa-apa lagi. Apa yang orang ketiga lihat dari mantan? Mantan punya duit, mantan punya pekerjaan yang akan mendatangkan income yang besar sehingga bisa memfasilitasi orang ketiga macam-macam. Ya, maka ketika bersama orang ketiga kan artinya mantan akan cuman dimanfaatkan saja, dimanfaatkan duitnya, dimanfaatkan tenaganya untuk antar jemput ke mana-mana dan seterusnya, ya. Dan begitu duit mantan habis, uangnya menipis, tabungan habis, bekerja juga sudah tidak maksimal karena harus antar jemput nemani orang ketiga setiap hari ke mana-mana, maka orang ketiga akan mencampakkan mantan dan mantan dari punya uang jadi tidak punya apa-apa. Ya. Orang sudah biasa pegang duit, mau beli apa saja keturutan, tidak pernah merasa kekurangan, dan sekarang jadi tidak punya apa-apa, tidak pegang duit, itu azab yang luar biasa besarnya. Ya. Yang kedua yang akan dirasakan oleh mantan, azabnya adalah dari dia selama ini sehat walafiat, bersama kita segar bugar, semua kebutuhannya terpenuhi. Apa orang ketiga akan memperlakukan yang sama? Kan tidak. Orang ketiga cuma mau memanfaatkan, dia tidak peduli istirahat mantan cukup atau tidak, dia tidak peduli nutrisi mantan cukup atau tidak, dia tidak peduli mantan butuh istirahat atau tidak peduli.
Dia cuman mau memanfaatkan, suruh ke sana kemari, suruh cari duit yang banyak, setoran kurang dia marah-marah, bertengkar, ngamuk, dan seterusnya. Maka ketika bersama kita, istirahat mantan cukup, nutrisinya terpenuhi, ya. Kemudian dia juga masih bisa menyempatkan waktunya untuk olahraga, menjaga kesehatan, kebugaran tubuhnya, vitamin tidak kurang-kurang, dan seterusnya. Sekarang mantan jadi sakit-sakitan. Ya, itu jawaban kenapa banyak suami-suami itu ketika masih bersama istrinya yang pertama, dia terlihat begitu bugar, menarik, ya, berat tubuhnya proporsional, ideal, dan seterusnya. Tapi begitu dia mulai selingkuh, badannya jadi kurus kering, jadi sakit-sakitan. Ya, kalau mantan sakit-sakitan, mana mau orang ketiga bersama mantan lagi? Dia tidak mau repot. Ya, maka dia akan mencampakkan mantan begitu saja. Sudahlah sakit-sakitan, otomatis tidak bisa bekerja maksimal, setorannya juga turut. Mana mau orang ketiga bersama mantan yang seperti ini, ya. Nah, maka azabnya yang kedua jadi sakit-sakitan. Kesehatan itu adalah nikmat dan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang nilainya tidak terhingga. Tuh, kesehatan itu modal untuk semuanya, modal untuk bekerja dan seterusnya. Tetapi begitu orang mulai sakit-sakitan, maka itu adalah bagian dari azab untuk orang yang tidak pernah belajar untuk bersyukur, ya. Itu azab yang kedua yang akan mantan rasakan, sakit-sakitan, dan sekarang dibiarkan sendirian pula oleh orang ketiga. Dan yang ketiga nih yang paling penting, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang ketika mantan nganggur, tidak punya pekerjaan, sakit-sakitan pula, siapa yang kemudian mau berteman dengan mantan? Bahkan mungkin kakak-kakak, adik-adik kandungnya pun akan menjauh semua. Karena orang zaman sekarang tidak betah repot. Kita nih bersaudara nih, ya, kalau kita bisa memberikan manfaat, saudara kita bangga dengan kita. Tapi ketika kita menjadi beban dan menyusahkan mereka, mereka akan menjauh semua. Dan itu adalah azab yang luar biasa bagi mantan. Selama ini dia begitu dibanggakan, ya, dia begitu dibutuhkan oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya, dan seterusnya. Jika saudaranya saja menjauh, apalagi teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Tidak ada orang yang mau repot punya teman, punya sahabat yang tidak punya duit, sakit-sakitan, dan seterusnya, dan seterusnya. Isinya tiap hari cuma curhat saja. Nah, maka mantan akan menjadi orang yang amat sangat kesepian. Sudahlah tidak punya apa-apa, tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, dan seterusnya. Nah, maka inilah 3 azab yang akan segera mantan rasakan ketika dia mengkhianati kita. Bahkan sebelum kita berdoa agar dia bangkrut, sebelum kita berdoa agar dia dikhianati oleh orang ketiga, sebelum kita berdoa macam-macam, ya, azab-azab ini akan otomatis mantan rasakan karena dia tidak pernah bersyukur dengan kehadiran kita di sisinya. Padahal sebelum ketemu kita, mantan berdoa terus tuh, agar dipertemukan dengan seseorang yang terbaik untuknya, yang baik dan setia kepadanya. Doanya terkabul, dia ketemu kita,
kehidupannya membaik, ekonominya meningkat, tapi justru dia mengkhianati kita. Orang yang tidak belajar bersyukur, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaannya. Hidupnya akan masuk dari satu azab ke azab berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.